Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di aljabar linear dan struktur diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang metode Gauss-Jordan dan Kramer. Baik, kita mulai saja untuk Gauss-Jordan sendiri. Di sini di Gauss-Jordan ini biasanya di beberapa penulis menggunakan istilah eliminasi Gauss. Untuk itu merujuk pada hanya proses sampai matrik dalam bentuk epsilon dan menggunakan istilah eliminasi Gauss-Jordan untuk merujuk pada prosedur yang berakhir pada epsilon yang tereduksi. Jadi yang Gauss saja itu adalah epsilon, yang tereduksi adalah nanti Gauss-Jordan. Dalam aljabar linear, eliminasi Gauss-Jordan adalah algoritma untuk mendapatkan matrik dalam bentuk epsilon baris tereduksi dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi ini adalah variasi dari elemen Gauss, eliminasi Gauss. Nah, metodenya biasanya ada variasi dari Gaussian. Yang dijelaskan oleh William Jordan pada tahun 1887. Namun metode ini juga muncul dalam sebuah artikel oleh Clancy yang diterbitkan pada tahun yang sama. Jordan dan Clancy mungkin menemukan eliminasi Gauss-Jordan secara independen. Nah, langkahnya biasanya mengubah persamaan menjadi sebuah matrik yang diperbesar, gunakan operasi baris elementer pada matrik A sama B. Untuk merubah A menjadi bentuk diagonal, pastikan tidak ada angka 0 pada diagonal tersebut. Bagilah elemen diagonal dan elemen sebelah kanan dari B untuk baris elemen dan diagonal tersebut sehingga elemen diagonal sama dengan 1. Contohnya, misalkan selesaikan sistem berikut dengan menggunakan Gauss-Jordan. Misalnya X plus Y plus Z sama dengan 5. Ada 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 8. Dan 4X plus 5Z sama dengan 2. Jadi, matriknya akan diperbesar dari sistem tersebut adalah dalam bentuk matrik. Jadi, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z sama dengannya 5, 8. Sekarang kita akan melakukan operasi baris sampai kita mendapatkan matrik dalam bentuk epsilon baris tereduksi. Maksudnya tereduksi itu adalah nanti hasil akhirnya adalah ini bernilai 1, ini bernilai 1, ini bernilai 1, ini bernilai 0. Itu akan tereduksi dan hasil akhirnya akan mendapatkan hasil akhir sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Yang pertama, langkah pertama adalah kita akan mereduksi angka 2-nya menjadi 0. Maka nanti adalah baris kedua dikurangi dengan 2 dikali baris pertama. Hasilnya adalah 0, 1, 3, sama min 2. Semuanya di baris ini dikurangi 2 kali baris pertama. 2 dikali baris pertama. Setelah didapatkan ini, baru yang kita nolkan adalah yang ini. Yang bawah. Yang bawah kita nolkan itu dengan baris ketiga dikurangi dengan 4 dikali baris pertama. 4 dikali baris pertama kan baris ketiga dikurangi 4 dikali baris pertama. 4 dikali 1, 4. Jadi hasilnya 0. Makanya hasilnya adalah 0. Di sini adalah min 4. 1 min 8. Terus setelah ini, urutannya dari sini ke sini baru ke sini tadi. Hasilnya tadi yang min 4. Min 4 nanti baru dinolkan dengan baris ketiga ditambah 4 dikali R2. 4 kali R2 adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Makanya hasilnya adalah ini. Jadi 0, 0 plus 13, 0, 0, 13 sama min 26. X, Y, Z sama dengan setelah ada 3 baris ini, baru direduksi. Karena tadi ini adalah poinnya 1, ini poin 1, ini masih 13, kita reduksi menjadi 1.
Jadi 1/13 dikali R3 sama dengan adalah 1. Hasilnya adalah ini. Di baris ketiga dibagi dikali dengan 1/13. Setelah didapatkan adalah sisi sini kosong, sisi sini adalah 1. Biar lebih gampang kita pakai pen ya. Nah, sisi sini kosong, sisi sini kosong, sisi sini 1. Baru kita akan mereduksi lagi di poin sini. Makanya adalah R2 dikurangi 3R3. Maka akan hasilnya seperti ini. R2-nya dikurang dari 3 dikali ini. R1. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu baru dari lanjut menolkan lagi yang di sini. Atau ya di sini. Dengan R1 dikurangi R3. Hasilnya adalah ini. Setelah didapatkan hasilnya, baru memulai yang terakhir adalah ini. Di mana R1 dikurangi R2. Kenapa ini dinolkan, ini dinolkan, ini disatukan? Ini dalam hukum Gauss-Jordan, kalau sudah ada bentuk seperti ini, maka hasil ini adalah hasil fix dari nilai X, Y, sama Z. X, Y, sama Z. Nah, jadi masih akhirnya X sama dengan 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 5. Disubstitusikan ke dalam fungsi X, Y, Z yang persamaan awal tadi, maka hasilnya adalah 3 plus 4 min 2 adalah sama dengan 5. 2 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali 5 adalah 5 kali min 2 sama dengan 8 dan sama dengan 2. Jadi nanti kalau persamaan tersebut disubstitusikan dan hasilnya sama dengan outputnya, maka solusi itu benar. Pembuktiannya. Nah, jadi metode ini merupakan pengembangan dari eliminasi Gauss tadi. Hanya saja matrik outmatnya yang pada metode eliminasi Gauss diubah menjadi matrik segitiga. Pada metode Gauss, Jordan diubah menjadi metrik diagonal. Maksudnya metrik diagonal adalah dalam bentuk diagonal tadi. Di mana selain diagonal bernilai 0. Contoh misalnya selesaikan persamaan linear simultan dari dua persamaan saja, X1 dan X2. Dengan cara eliminasi biasa, biasanya kan X1 plus X2, 3, sama dengan 3, 2X1 plus 4X2 sama dengan 8, dikali 2 dikali 1 untuk menghilangkan X1-nya. Hasilnya adalah min 2X2, min 2 sama dengan X2-nya adalah 1. Kalau X2-nya didapatkan, masukkan ke dalam fungsi ini. Fungsi pertama hasilnya X1-nya adalah 2. Jadi dapatkan X2 dan X1-nya adalah 1 dan 2. 2 dan 1. Nah, itu tadi dengan cara biasa. Dengan cara eliminasi Gauss, tadi kan sebelumnya itu dia dengan cara eliminasi biasa. Dengan cara eliminasi Gauss, itu menggunakan tadi metrik. Jadi ini X1, X2, ini dia jawabannya. Jadi kalau dengan metrik segitiga tadi, kita harus menolkan dari ini dan ini karena dalam bentuk diagonal. Jadi hasilnya adalah 022, di mana 2x2 sama dengan x2-nya adalah 1 dan x1-nya adalah 2. Jadi hasilnya juga sama. Hanya saja dia hanya menolkan persamaan ini dan bisa menyelesaikan seluruh soal tadi. Lebih sederhana dibandingkan tadi
dipecah, dijabarkan, dibunuh, baru dihasilkan. Ini hanya satu garis saja yang dinolkan dengan perkalian B2 dikurangi 2B1. Hasilnya adalah ini, maka nanti akan mendapatkan hasil solusi yang sesuai. Lebih praktis. Ada. Nah, dengan Gauss-Jordan, ini tadi Gauss biasa, ini Gauss-Jordan. Gauss-Jordan nantinya adalah dia akan menolkan bawah sama atas. Gauss biasa itu adalah bawah saja. Yang biasa tadi adalah tidak dinolkan. Ini bawah sama atas. Nanti hasilnya adalah X1 dan X2-nya adalah X1 2 dan X1-nya 1. Hasilnya adalah sesuai dengan outputnya. Ini lebih praktis. Jadi, ada perbedaannya eliminasi biasa, eliminasi Gauss, dan Gauss-Jordan. Itu juga berbeda penyelesaiannya, tergantung dari trik metodenya. Nih, contoh berikutnya sama seperti tadi. Ada soal ini diselesaikan dalam bentuk Gauss-Jordan. Yang pertama adalah dinolkan ininya, terus dinolkan tahap kedua dengan B2 ini langkahnya. Habis ini baru yang ketiga, jadi dapat sisi bawah sudah nol. Baru di sini adalah di diagonalnya kita bikin satu. Di sini jadi satu. Di sini jadi satu lagi. Jadi sudah nih, sisi diagonal sudah, sisi bawah sudah, baru sisi atas. Nol yang pertama, nol yang kedua, sama nol yang ketiga. Jadi hasil akhirnya adalah 1, 1, 1, dan 0, dan 0. Hasilnya adalah dalam bentuk X-nya 1, X2-nya 2, X3-nya 3. Atau X1, Y-nya 2, Z-nya sama dengan. Jadi lebih sederhana dibandingkan kita mengeliminasi biasa, karena ada 3 variabel susah. Terus juga kalau eliminasi biasa juga butuh beberapa kali eliminasi juga, sehingga dibutuhkan teknik yang lebih lama dibandingkan tadi Gauss-Jordan. Gauss-Jordan kita nolkan atau kita buat diagonal yang lainnya adalah 0, maka akan langsung ditampilkan hasilnya tanpa menghitung susah-susah. Jadi X1-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, dan Z-nya adalah 3. Kalau dimasukkan ke dalam soalnya, maka akan hasilnya sesuai dengan outputnya. Itu tadi Gauss-Jordan, di mana metodenya adalah membuat diagonal dulu, dan yang lain selain diagonal tersebut menolkan atau membuat nilainya 0. Sehingga hasil outputnya akan bernilai dari hasil diagonal tersebut. Sedangkan metode Cramer di sini adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persamaan simultan linear. Biasanya menggunakan determinan, sehingga pengetahuan tentang determinan diperlukan sebelum melanjutkan. Aturan Cramer bergantung pada faktor penentu, di mana Anda dapat menggunakan determinan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, juga dapat menggunakan matrik koefisien dari sistem linear. Jadi linear sistemnya adalah AX plus BY sama dengan E, dan CX DY sama dengan F, maka nanti AB, C, D. F-nya adalah hasil. Misalkan A adalah matrik koefisiennya, maka nanti koefisien matriknya atau determinannya adalah A dikali silang AD dikurangi BC. Determinan A tidak sama dengan 0. Jadi hasil solusinya ini adalah koefisien matriknya ini, hasil solusi dari determinan hasil ini adalah determinan A.
ini determinan A dimasukkan dalam sini, nanti solusinya adalah hasil jawaban dikali BD dan hasil jawaban dikali AC. Untuk nilai X dan nilai Y. Jadi yang untuk nilai X itu yang diganti adalah koefisien X-nya, yang B-nya tetap, atau yang Y-nya tetap. Kalau yang Y, koefisien Y-nya yang diganti. Dalam fungsi tadi A, B, C, D. Determinannya adalah A, D, B, C. IF tadi adalah hasilnya. Nah, poin-poin penting biasanya penyebutannya terdiri dari koefisien variabel di mana X di kolom pertama dan Y di kolom kedua. Pembilangnya sama dengan penyebutnya dengan konstanta menggantikan koefisien variabel yang Anda selesaikan. Contohnya di sini. Untuk memecahkan sistem 8x plus 5y sama dengan 2 dan 2x plus min 4y sama dengan 10, maka koefisien matriknya 8, 2, 5, 4. Determinannya adalah min 32, min 10 sama dengan 4, min 28 kali 4, 2 kali 5, min 32, min 10, jadi min 42. Nanti untuk nilai X-nya adalah 2, 2, 10, 5, 4. Ini adalah kali silang, baru dibagi 4, 2. Sama 8 kali 10, 2 kali 2, nanti dibagi 4, 2 dalam bentuk determinan. Rumusannya hasilnya adalah X dan Y. Jadi X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 2. Lebih mudah, lebih gampang dalam menyelesaikan dalam bentuk Kramer. Nah, untuk menerapkan aturan Kramer, yang pertama, pada sistem dua persamaan adalah tentukan determinannya dulu. Baru ditentukan determinan X, ditentukan determinan D. Y. Untuk nilai X adalah hasil dari determinan X dibagi dengan determinan. Untuk Y nanti hasilnya DY, determinan Y dibagi dengan determinan. Misalnya tadi adalah 2x min 3y sama dengan 16, 3x min plus 5y sama dengan 14, maka nanti determinannya adalah kali silang dikurang, hasilnya adalah 19, determinan X adalah 38, determinan Y adalah 76. Kalau sudah didapatkan 3 ini, baru nanti untuk fungsi X min 38 dibagi dengan 19 sama dengan min 2, di determinan Y sama dengan 76 dibagi 19 sama dengan 4. Jadi nilai X dan Y-nya di dalam persamaan ini adalah min 2 dan 4. Nah, untuk baris 3 kali 3. Untuk membaris 3 kali 3, determinannya adalah seperti ini. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B2, C2, A1, B2, B3, C2, C3, B1, A2, A3, C2, C3, C1, A2, A3, B2, B3. Jadi A1 baris, A1, B1, C1, nanti yang diselesaikan baris ini. A1, B1, C1 kan ada A1, B1, C1. Hasilnya adalah 23. Nah, ini untuk rangkaian persamaan linear harus dipertimbangkan juga. Ini untuk persamaan yang di atas ditulis dalam bentuk matrik. X1, X2, X3. Ini misalkan menggunakan determinan A, di mana ada 3 baris, 3 output. Nanti D1, D2, dan D3 terhadap determinan juga sama. Di mana determinannya adalah ini, A1 kali A2 kali A3, A2 kali A3 A kali A1 3, A1 3 kali A2 kali A3 2. Determinan 1 adalah B, A-nya ini adalah diganti hasil B,
Terus D2-nya adalah diganti B-nya 2, yang D3-nya adalah di B3-nya yang diganti. A3-nya yang diganti. Contoh, misalkan persamaan berikut, 2x min 4x kuadrat, 2x 1 min 4x 2 plus 5x 3 sama dengan 36. Dan min 3x1 plus 5x2 plus 7x3 sama dengan 7. 5x1 plus 3x2 min 8x3 sama dengan 31. Di mana tadi determinannya matriksnya adalah ini, nilai koefisien B-nya adalah ini, jadi masuk determinannya adalah ini. Hasilnya adalah min 36 determinannya. Dari persamaan matrik awalnya. A. Terus D1-nya yang diganti adalah ini. Di B-nya. Di outputnya maksudnya hasilnya. D2-nya sama, yang diganti adalah ini, yang D3-nya adalah ini. Hasilnya adalah 1008 dan 1 jam. Jadi hasilnya nanti kita bisa sederhanakan untuk X1 dan X2, X3 terhadap determinan dari hasil D1, D2, dan D3. Hasilnya X1 2, X2 min 3, X3 adalah 4. Nah, untuk sistem 3 atau tadi metrik 3 dengan variabel tadi A, B, A yang tadi adalah X, ini adalah X, Y, Z, dalam hasilnya adalah C. Rumusnya adalah C1, C2, C3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ini adalah memiliki penyebut yang sama. Hanya berbeda C1, C2, C3. Sama seperti persamaan yang tadi, ini determinannya. Yang diganti adalah C-nya, C di X, C di Y, dan C di Z. Jadi di Z itu baris ketiga yang diganti, Y baris kedua, X-nya baris pertama. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, misalkan selesaikan persamaan berikut dalam bentuk matriksnya adalah 3, 1, 1, min 2, 2, 1, 1, min 2, 1. Ini determinannya. Fungsinya yang di X harus yang diganti 952 ini masukkan di fungsi yang pertama terhadap dua fungsi lainnya. Jadi ini diganti. Hasilnya adalah 1. Yang Y yang diganti adalah yang kedua. Yang 1 dan 3 sama. Hasilnya adalah min 3. Yang Z adalah 0. Dari yang diganti yang Z. Maka hasilnya nanti adalah, ini kan sudah dibagi determinan, makanya langsung 1 min 3 sama 0. Lebih mudah. Jadi, ini aturan Kramer, tidak semua sistem memiliki solusi yang pasti. Jika determinan matrik koefisiennya adalah 0, solusinya tidak dapat ditemukan dengan menggunakan Kramer karena pembagi dengan 0. Ketika solusi tidak dapat ditentukan, salah satu dari kondisi berikut ada dua kondisi. Yang pertama, bidang-bidang yang digambarkan oleh setiap persamaan sejajar dan tidak ada solusinya. Jadi tidak memotong garis, jadi dia sejajar, entah gini, entah gini, entah gini, dan lain-lain. Tidak memotong garis. Ketika bidang tersebut berbagi satu garis seperti 3 halaman buku yang memiliki tulang punggungnya sama atau mewakili bidang yang sama, dalam hal ini adalah solusi yang tak terbatas. Jadi dia berbagi nih. Satu garis berbagi di dalam satu, makanya kalau nggak numpuk dia bertumpuk. Nah, metode Kramer didasarkan atas perhitungan determinan metrik suatu sistem persamaan linear berbentuk dari AX plus sama dengan B. Dengan A adalah metrik bujur sangkar yang dapat dikerjakan dengan Kramer jika hasil perhitungannya menunjukkan bahwa determinan A tidak sama dengan B. Penyelesaiannya yang didapatkan dengan metode ini adalah tunggal. Nah, misalkan di sini diketahui suatu sistem persamaan linear berbentuk AX sama dengan B, dengan A adalah matrik bujur sangkar berukuran Xn,
dan determinan A, maka sedangkan nilai X dan B-nya adalah ini. Sama seperti tadi. Yang tadi berat. Yang tadi itu ada contoh soal, ini adalah teori bagaimana soal-soal tersebut dijelaskan. Maka penyelesaiannya adalah X1 A1A, A2A, ANA. AI adalah matriks A yang kolom ke satunya diganti dengan vektor B. Nah, ini ada contoh, misalnya diketahui sistem persamaan linear berbentuk dari AX plus B. Periksa apakah metode Kramer dapat digunakan. Jika bisa, tentukan penyelesaian untuk nilai X-nya. Ini X-aksennya. Nah, determinannya dulu, biar lebih sederhana. Hasilnya adalah min 1. Kata determinan min 1, maka metode Kramer dapat digunakan. Asal tidak sama dengan 0. Jadi kalau menentukan determinannya itu tidak sama dengan 0, berarti metode Kramer bisa diselesaikan. Ini untuk determinan A1, A2, A3 dari persamaan sama. Yang diganti adalah 1, 2, dan 3. Baru dibagi ini A1A, A2A, A3. Sama seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini aplikasi program dalam metode Gauss. Di dalam Gauss-Jordan, logaritma aljabar linear untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear dan matrik pencari inverse. Kompleksitas komputasi dari eliminasi Gauss ini biasanya adalah kira-kira n pangkat 3. Artinya jumlah operasi yang diperlukan adalah n pangkat 3 jika ukuran matriknya adalah n dikali n. Nah, biasanya pergi ke kolom paling kiri bukan 0. Jika baris pertama memiliki angka 0, di kolom ini tukar dengan baris lain yang tidak memiliki angka 0 dulu. Nah, logaritmanya, alurnya. Kemudian dapatkan di bawah 0 item ini ke depan, tambahkan kelipatan baris sesuai dengan baris di bawahnya. Hal ini dilakukan secara berurutan. Jadi tadi istilahnya yang contoh-contoh soal tadi, teoritisnya atau penjelasannya, cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Dia dibagi dulu, baru dikalikan. Dibagi dulu, dikalikan. Tadi kan A1 dikurang dari 2 kali A3. Nah, inilah yang dalam bentuk penyelesaian. Soal teori. Tutup baris teratas dan ulangi proses di atas dengan sub yang tersisa. Ulangi dengan sisa baris yang lain. Ini tadi dalam bentuk Jordan tadi. Ini sama, ini secara teoritis. Sama sudah dijelaskan di awal. Solusinya adalah kalau sudah diagonal, maka hasilnya adalah B tadi. Ini contohnya. Kita dalam bentuk F, ini tadi metode yang langsung, ini yang dalam bentuk fungsi. Jadi hasilnya adalah 00 sama tadi. Kalau yang ini lebih cepat nih. Lebih cepatnya di mana? Dia akan menolkan langsung dari satu baris. F1 sama dikali dengan setengah. Di sini hasilnya adalah 1,5. Terus F, jadi duanya ini di baris ini langsung dijadikan 1. Terus 3F1 ditambah F2. Hasilnya adalah 0. Yang lainnya adalah setengah. 2F1 ditambah F3. Nanti hasilnya 0 adalah ini setengah. Ini untuk yang di bawah. Ini untuk yang nomor baris kedua. F2-nya adalah jadi ini. F3-nya adalah ini. Jadi harus urutan F2 dulu baru F3. Terus baru dinolkan. Dinolkan. Jadi di sini F2-nya itu yang satu kan. Habis itu satu lagi dulu baru dinolkan atas bawah. Ini yang atas, ini untuk yang bawah. Baru F3-nya ini dibuat jadi 1, ini jadi 0. Hasilnya adalah 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan min 1.
Nah, ini bentuk flowchart-nya kalau di dalam pemrograman mn dikali n dari fungsinya. Jadi ada inshow atau start dari I1 N dan 1 diinisialisasi J-nya adalah 1 N sama dengan 1 M dikali J dikali I dari fungsinya dikembalikan terus sampai tadi hasilnya adalah bernilai diagonal. Ini bentuknya dalam bentuk mater. Ini dalam fungsi pemrograman. Jadi di sini nanti kalau sudah diinisialisasi dia akan masuk ke sini ke poin satu, dari satu nanti akan turun ke sini. Kita masukkan K-nya dari fungsinya, nanti akan membentuk diagonal dan barisnya tadi 0 sama 1. Nah, dari 2 nanti kita lanjut lagi sampai selesai. Ini alurnya sampai akhir sehingga nanti didapatkan nilai X-nya sampai dengan N. X1, X2, X. Kalau kode programnya itu menggunakan Java, ada Fortran dalam Garus. Jadi ini menggunakan program Java, kode program Java, ini kode program untuk Gauss. Nah, ini untuk penyelesaian dari menggunakan Java. Jadi bisa diaplikasikan menggunakan program tidak hanya manual, aljabar linear. Jadi untuk penyelesaian metrik-metrik seperti itu bisa menggunakan tadi Java, MATLAB atau Python. Yang penting kita mengetahui alur dan rumusan dari penyelesaiannya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu. Kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Dan Bapak akhiri, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.